Om Swastiastu, pemirsa yang berbahagia. Belakangan ini banyak sekali informasi-informasi yang ada, terutama yang terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di desa adat. Dan tentu kasus-kasus tersebut membuat suasana desa adat itu akan menjadi semakin riuh. Apalagi kasus-kasus adat, termasuk sanksi adat yang dikenakan, itu sering dimunculkan di media sosial. Dan bahkan kasus-kasus tersebut menjadi viral, sehingga membuat kasus tersebut menjadi heboh. Terkait dengan kehebohan, viralnya berita-berita tentang kasus adat, itu memang mempunyai dua sisi. Ada sisi positif dan ada posisi negatifnya. Positifnya, dengan adanya atau dengan viralnya kasus-kasus adat, itu otomatis akan merupakan bagian dari proses edukasi, proses pendidikan bagi Krama Bali. Dan itu juga merupakan masukan, merupakan motivasi bagi para pengambil keputusan untuk segera menanganinya dengan baik. Namun, di sisi yang lain, sisi negatifnya adalah sering juga berita-berita yang viral tersebut, yang terutama yang memang tendensius, yang subjektif, kadang-kadang menghambat proses penyelesaian kasus tersebut. Kita pada kesempatan ini kami tidak memasalahkan dua hal itu, tapi kita fokus bagaimana caranya ke depan tidak terjadi kasus-kasus adat, dan kalaupun ada kasus-kasus adat yang terjadi bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu tidak ada merasa dikalahkan. Jadi semua merasa senang dengan keputusan-keputusan yang diambil. Terkait dengan kasus-kasus adat, itu memang kalau kita lihat dari sisi yang bermasalah, para pihak yang berhadap-hadapan itu ada kasus adat ataupun wicara adat antara krama yang satu dengan krama yang lainnya. Kemudian ada pula kasus atau wicara adat antara krama dengan desa adatnya sendiri. Ini sering terjadi. Berikutnya ada pula kasus yang terjadi itu antara desa adat dengan desa adat yang lain. Apakah karena kasus batas desa atau sumber-sumber daya yang lainnya. Bahkan walaupun dalam skala yang kecil, ada jumlahnya sedikit itu, ada pula kasus
antara kerama adat dengan pemerintah, kasus antara desa adat dengan pemerintah. Ini memang belakangan juga sering kita saksikan bersama. Itu kalau kita lihat berdasarkan yang berkonflik. Nah sekarang kalau kita ada aturan-aturan hukum adat, tentu ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat tersebut. Pelanggaran-pelanggaran itu tentu dibarengi dengan sanksi adat bagi yang melanggar hukum yang telah ditetapkan. Pemirsa yang budiman, sesuai dengan hasil Persamuan Agung ketiga tahun 2010, itu berhasil dirumuskan tahap-tahapan pelaksanaan sanksi kesepekan. Yang pertama, bahwa sanksi kesepekan dapat dikenakan kepada kerama yang secara meyakinkan melanggar terkait dengan awig-awig yang ada di sana, terkait dengan prarem yang ada, terkait dengan kesepakatan yang ada. Jadi kalau kerama itu secara meyakinkan sudah melakukan pembangkangan terhadap awig-awig, terhadap prarem, terhadap kesepakatan-kesepakatan di sana, itu sudah dapat dikenakan sanksi kesepekan. Dan tentu prosesnya, tambahannya adalah selain melanggar itu juga sebelumnya harus ada pembinaan, ada sanksi-sanksi yang lain secara lisan maupun tertulis kepada kerama yang membangkang tersebut. Jadi kita tidak boleh tiba-tiba mengenakan sanksi kesepekan kepada kerama kita. Jadi panjang prosesnya. Yang kedua, hasil Persamuan Agung tersebut adalah bahwa selama kerama tersebut ada dalam posisi atau dikenakan sanksi kesepekan, kerama tersebut tidak berhak mendapatkan penyangran banyar adat atau desa adat yang dicirikan dengan tidak mendapat arah-arah atau suaran kukul, baik pada saat keadaan suka maupun duka, termasuk pada saat mengalami kepancebayan. Jadi tidak berhak menerima pertolongan dari kerama yang lainnya. Yang ketiga, bahwa sanksi kesepekan itu harus diakhiri paling tidak dalam 3 masa pesangkapan atau paruman adat.
yang paruman adat tersebut 3 kali, di mana paruman tersebut mengagendakan terkait dengan penyelesaian kasus kesepekan tersebut. Yang keempat, bahwa setelah 3 kali paruman adat juga tidak mendapatkan solusi, dan yang krama yang kena kesepekan ini tetap kukuh pada pendiriannya, di sanalah prajuru desa adat bisa melaksanakan, mengenakan kepada krama tersebut sanksi yang paling berat, yaitu sanksi kenorayang. Jadi krama tersebut tidak berhak lagi untuk menikmati, memakai fasilitas adat yang sudah pernah dipakai terdahulu. Jadi mereka sudah diberhentikan secara tetap. Kalau kesepekan itu kan diberhentikan sementara, tapi kalau kenorayang diberhentikan tetap. Mereka yang mendapatkan sanksi kenorayang tidak berhak lagi menggunakan fasilitas-fasilitas adat yang dinikmati sebelumnya, kecuali mereka nantinya kembali menjadi krama desa adat. Kembali menjadi krama desa adat itu tentu ada aturan-aturannya, ada persyaratan-persyaratan sesuai dengan aweg-aweg yang ada di desa adat tersebut. Pemirsa yang berbahagia, kami lanjutkan. Sesungguhnya pada saat krama dikenai sanksi kesepekan, mereka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dalam Pesamuan Agung ditetapkan bahwa krama yang dikenai sanksi kesepekan wajib menjalin komunikasi dengan krama melalui prajuru atau bendesa adat untuk mempercepat penyelesaian kasus kesepekan tersebut. Jadi di sini tentu akan sangat berbeda sekali kalau ada desa adat yang mengharuskan atau yang melarang kramanya untuk komunikasi. Jadi mempuek-puekan. Kalau ada yang sampai berani berkomunikasi, itu kena denda gitu misalnya. Itu kontradiktif dengan aturan yang disepakati dalam Pesamuan Agung. Kemudian kewajiban prajuru desa adat pada saat ada kramanya kena sanksi kesepekan adalah harus juga membina terus-menerus, yang isinya antara lain, tujuannya antara lain agar sanksi kesepekan ini segera bisa diakhiri. Itu sanksi. Nah, itu kewajibannya. Haknya lalu gimana?
Krama yang kesepekan, selama mereka menyandang krama kesepekan, mereka masih berhak. Yang pertama, masih berhak untuk menggunakan setra untuk pelaksanaan yadnya atau pitra yadnya. Apakah itu menem sawa, ataukah ngeseng sawa, dan rentetan pitra yadnya yang lain. Dengan catatan mereka tidak mendapat penyangran banyar, penyangran krama. Mereka tidak mendapat itu. Nah, bagaimana caranya lalu? Yaitulah bentuk hukuman dari adat. Sementara yang terjadi di lapangan itu dilarang untuk menggunakan setra. Ini lagi-lagi bertentangan dengan kesepakatan, dengan rumusan dalam hasil Pesamuan Agung 3. Berikutnya, krama yang kesepekan tetap berhak menggunakan tempat suci yang ada di desa adat untuk tujuan-tujuan yang bersifat khusus, tapi harus didampingi, pertama sepengetahuan Bendesa harus didampingi oleh pemangku adatnya di sana, sehingga tidak kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk memastikan bahwa Simedresta berlaku sesuai dengan kesepakatan di sana. Jadi itu hasil-hasil dari Pesamuan Agung yang perlu dipakai pedoman dalam kita mengenakan sanksi kesepekan. Harus runut seperti apa yang telah kami sampaikan tadi. Jangan ujug-ujug, apalagi ada faktor-faktor subjektif, ada pertimbangan-pertimbangan pribadi yang masuk dalam pertimbangan untuk mengenakan sanksi kesepekan tersebut. Dan bagi krama atau prejuru, krama yang kesepekan, prejuru yang mengenakan kesepekan itu berdasarkan hasil paruman, kalau ragu-ragu terhadap pengenaan sanksi kesepekan tersebut, silakan konsultasi, minta pertimbangan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa adatnya, atau bila di desa adatnya juga belum bisa melakukan keputusan, silakan minta pertimbangan di Majelis Desa Adat Kecamatan. Dan di Majelis Desa Kecamatan juga merasa belum pas gitu, belum cukup, silakan ke Majelis Desa Adat Kabupaten dan seterusnya ke provinsi. Begitu cara kita untuk melaksanakan terkait dengan sanksi adat kesepekan. Kita berharap mudah-mudahan sanksi kesepekan ini bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak ada kesan
bahwa desa adat kita arogan, desa adat kita kurang memperhatikan HAM gitu, dan tuduhan-tuduhan yang negatif lainnya. Mari kita tetap laksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip paros sarpe naya salunglung sebayan take. Jadi konsep inilah yang harus kita pegang erat sehingga tidak ada nanti kesan seperti yang saya sampaikan tadi. Desa adat tetap dicintai oleh keramonya. Desa adat dapat mengayomi semua keramonya. Tentu ini dilakukan dengan bijaksana, penuh kesabaran para pemimpin-pemimpinnya. Itu yang dapat kami sampaikan, dan lebih kurangnya kami tidak lupa menghaturkan permohonan maaf. Dan terakhir kami sinep dengan parame santi. Om Santi, 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 Om.